Pada suatu masa di kota Baghdad, hidup seorang lelaki yang kelak terkenal ke seluruh penjuru negeri. Namanya Abu Nawas. Sosok yang selalu membuat orang terpingkal-pingkal karena kelucuannya, tapi sekaligus dikagumi karena kecerdasan dan ilmunya yang luar biasa. Meskipun kerap disebut badut, Abu Nawas sesungguhnya adalah seorang sufi dan penyair terkenal yang berasal dari Persia. Ia lahir pada tahun 750 Masehi di Ahwas dan wafat di Baghdad pada tahun 819 Masehi. Sejak muda, Abu Nawas mengembara jauh. Ia belajar di Basra dan Kufa, memperdalam bahasa Arab, sastra, adat istiadat, hingga seni bersyair dari para badui padang pasir. Tak hanya piawai berkata-kata, ia juga pandai menyanyi dan melakukan syair. Setelah menuntut ilmu, Abu Nawas kembali ke Baghdad bersama ayahnya, Syaikh Maulana, seorang penghulu kerajaan yang bijak. Mereka berdua mengabdi kepada Sultan Harun al-Rashid, raja yang masyhur keadilannya namun juga terkenal gemar menguji para ulama dengan teka-teki yang rumit. Hari itu suasana kota Baghdad muram. Syaikh Maulana, ayah Abu Nawas, sakit keras dan ajal pun menjemputnya. Abu Nawas yang tabah mengurus pemakaman ayahnya sesuai adat para ulama. Sultan yang mengamati Abu Nawas dari jauh merasa takjub. Sultan berkata kepada wazir, "Lihatlah, betapa Abu Nawas begitu cekatan memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah ayahnya. Aku berniat mengangkatnya menjadi kadi kerajaan, menggantikan ayahnya." Wazir mengangguk, "Pilihan yang bijak, tuanku." Beberapa hari setelah pemakaman, kabar bahwa Sultan akan mengangkat Abu Nawas menjadi kadi mulai terdengar ke seantero kota. Tapi, apa yang dilakukan Abu Nawas? Ia membuat orang-orang tercengang. Abu Nawas terlihat menunggangi sebatang-batang pisang layaknya kuda. Ia berlari-lari dari kuburan menuju rumah, sambil menepuk-nepuk batang pisang itu. "Hiya, ayo, kudaku. Cepatlah, kita pulang," teriak Abu Nawas, membuat anak-anak dan orang dewasa yang melihat hanya bisa melongo. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak puluhan anak kecil ke makam ayahnya. Mereka bermain rebana, menari-nari dan bersukacita di atas pusara. "Mainkan. Kita harus bersukacita," kata Abu Nawas sambil menari. Orang-orang mulai berbisik, Abu Nawas sudah gila sejak ditinggal mati ayahnya. Sultan pun heran, lalu mengutus wazir memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Baginda Sultan memanggilmu menghadap," kata wazir. "Aku tak punya urusan dengan Sultan." "Pergilah," jawab Abu Nawas santai. "Kau lancang." Abu Nawas tersenyum, lalu menyodorkan batang pisangnya, "Tolong mandikan kudaku dulu di sungai, baru aku akan mempertimbangkan untuk datang." Wazir hanya bisa menahan amarah sambil kembali ke istana dan melapor. Sultan menggebrak meja, "Kalian ini bodoh. Jemput dia dengan paksa." Pengawal pun membawa Abu Nawas ke istana. Namun, di depan Sultan, tingkah Abu Nawas makin tak karuan. Sultan menatap tajam, "Bersikap sopanlah." "Ya, Baginda, tahukah Baginda bahwa terasi berasal dari udang?" sahut Abu Nawas dengan wajah serius. Sultan mendelik, "Kurang ajar kau. Hajar dia 25 kali cambukan." Para prajurit pun memukuli Abu Nawas yang kecil kurus hingga terkulai. Abu Nawas berjalan lemas keluar istana, tapi saat melewati gerbang, penjaga menghentikannya. "Abu Nawas, mana hadiahku? Bukankah kita pernah sepakat, setiap hadiah dari Sultan kita bagi dua?" Abu Nawas tersenyum tipis, "Oh iya, tentu. Tapi kali ini aku berikan semuanya." Dengan sigap Abu Nawas mengambil tongkat dan memukuli penjaga itu sebanyak 25 kali. "Aduh. Ampun Abu Nawas. Kau sudah gila," teriak penjaga. Penjaga itu mengadu pada Sultan, "Hamba dipukuli Abu Nawas tanpa sebab, sebanyak 25 kali." Abu Nawas dipanggil lagi. "Hai Abu Nawas, apa benar kau memukuli penjaga gerbang?" "Dengan izin Baginda, memang benar." "Kenapa?" "Karena kami sudah sepakat, hadiah dari Baginda harus dibagi dua. Hari ini hamba menerima hadiah 25 cambukan dari Baginda, maka semua hamba serahkan pada penjaga itu." Sultan terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Cerdik kau, Abu Nawas. Sungguh penjaga gerbang itu pantas mendapatkannya." Meski tingkah Abu Nawas semakin aneh, Sultan dan para menteri akhirnya memutuskan mencari kadi lain. Setelah Abu Nawas benar-benar dianggap gila, jabatan kadi diberikan kepada Polan, seorang yang sejak lama menginginkannya. Saat mendengar kabar itu, Abu Nawas menengadah ke langit, "Alhamdulillah, aku terhindar dari bala besar."
Tapi, sayang sekali, mengapa Polan yang diangkat? Ternyata, semua kelakuan Abu Nawas selama ini hanyalah sandiwara. Ia pura-pura gila, hanya demi menghindari jabatan kadi, karena tahu betapa beratnya amanah itu. Semua itu karena pesan terakhir ayahnya yang tak pernah ia lupakan. Beberapa hari sebelum wafat, ayahnya memanggil Abu Nawas ke pembaringan. "Nak, mendekatlah," ujar Syaikh Maulana dengan suara lemah. "Ciumlah telinga kananku." Abu Nawas menurut. Telinga kanan sang ayah terasa harum. Lalu ayahnya berkata lagi, "Sekarang cium telinga kiriku." Begitu Abu Nawas melakukannya, ia mengernyit, "Astagfirullah. Ayah, mengapa telinga kiri ayah berbau busuk sekali?" Syaikh Maulana meneteskan air mata. "Anakku, inilah akibat menjadi kadi. Suatu hari dua orang datang kepadaku, meminta keadilan. Karena aku hanya mendengar satu pihak dan mengabaikan pihak lain, maka di sisi Allah aku telah berbuat tidak adil. Itulah yang menyebabkan telinga kiriku busuk. Jadi, ayah menyesal? Anakku, ingatlah baik-baik. Menjadi kadi adalah amanah yang berat. Jika kau tak sanggup, carilah cara yang cerdik untuk menghindarinya. Tapi waspadalah, Sultan pasti akan memaksamu menjadi kadi." Itulah mengapa Abu Nawas bertekad, "Aku harus terhindar dari jabatan kadi." Sejak saat itu, Abu Nawas tetap hidup sederhana. Namun Sultan tetap sering memanggilnya untuk dimintai nasihat. Dan begitulah, kisah si cerdik Abu Nawas yang lebih memilih pura-pura gila daripada menjadi kadi yang tak sanggup berlaku adil.